Manusia ya kan, namanya juga manusia, pasti punya emosi, punya perasaan, punya rasa. Nah ya, rasa-rasa ini macam-macam teman-teman ya. Ada yang rasa strawberry, oh enggak ya, ada yang rasanya happy, perasaan happy, sedih, seneng, kecewa gitu kan, macam-macam dan banyak banget ya jenisnya, ragamnya tuh banyak banget. Nah, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca mengenai yang ternyata diam-diam itu menaruh rasa sama kamu tuh siapa sih gitu kan ya. Rasa yang bagaimana nanti kita bakalan baca nih ya, karena rasa bukan hanya kayak rasa cinta aja gitu kan, tapi ada banyak teman-teman ya. Timeless reading, general reading, anytime kalian mau denger boleh ya. General reading umum buat siapa aja boleh yang mau belajar di sini, belajar bersama-sama tanpa ada penghakiman ya. Oke, teman-teman, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Sama seperti biasa kita bakalan baca menjadi 3 cerita ya teman-teman ya, bagi menjadi 3 cerita. Cerita pertama, kedua, dan ketiga ya. Story 1, 2, 3 buat kamu ya. Dan siapa tahu ternyata yang diam-diam menaruh rasa itu bukan hanya 1 orang tapi 3 orang. So don't pick a card ya. Jangan memilih kartu, jangan memilih yang mana gitu kan ya. Tapi dengarkan saja cerita pertama sampai ketiga. Nah, nanti dari sana kita bisa tahu yang related sama kamu yang mana. Jadi tidak perlu memilih ya. Oke, kita akan baca mulai ya teman-teman. Yang pertama, di story yang pertama ya, apakah perasaan ini perasaan yang baik, positif gitu kan, atau justru perasaan yang kurang baik yang ternyata orang ini menaruh rasa seperti apa sama kamu ya. Perasaan yang seperti apa, perasaan yang positif atau perasaan yang kurang baik teman-teman ya. Perasaan-perasaan yang bagaimana ini. Ada freedom ya, Uranus, Aquarius. Kita bakal lihat Victory of Mariam dan Sacred Convergence ya teman-teman ya. Oke, kita baca dari yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah perasaan ini positif atau negatif ya? Pastinya ada positifnya, pastinya juga ada negatifnya teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat dulu ya perasaan yang seperti apa di kartu yang freedom ya. Di cerita yang pertama ini, freedom ini cerita mengenai kehilangan kebebasan, merasa terkekang ya, nggak bisa melakukan apa yang pingin dilakukan ya, punya perasaan seperti ini teman-teman ya. Ya, tertekan banget gitu. Terus habis gitu juga emosi ya. Jadi ini perasaannya dia ya di cerita yang pertama teman-teman ya. Cerita kepingin bebas gitu ya, kepingin bebas, perasaan-perasaan yang seperti ini di cerita yang pertama ya, kebebasan yang dia inginkan ya, karena selama ini mungkin dia merasa banget kehilangan kebebasan ya, terkekang. Terus habis gitu dia nggak bisa yang namanya kayak melakukan sesuatu hal yang memang dia kepingin lakukan gitu loh teman-teman ya. Jadi cerita-cerita seperti ini, kepinginnya maunya ke arah A, tapi ternyata semuanya mengarahkan ke arah yang B gitu. Jadi cerita seperti ini ada. Lalu ada Victory of Mariam ya. Victory of Mariam ini kalau dilihat teman-teman ya, di sini juga bagusnya adalah perasaannya dia ya. Walaupun ada halangan, walaupun ada lingkungan-lingkungan yang mencoba untuk ibaratnya membuat dia jadi kayak mati rasa gitu, mati gaya gitu teman-teman dia. Tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Dia bisa punya perasaan bahwa mungkin ini yang terbaik, mungkin ini yang begini. Ada kesadaran di sana ya. Entah ini sampai kapan teman-teman ya, entah ini sampai kapan. Tapi juga ada perasaan-perasaan sacred convergence ya. Ini tentang kadang-kadang dia berusaha tapi kayak berasa nggak ada jalan. Dan kayak hidupnya dia tuh kayak bener-bener gini loh, ada halangan nih gitu kan ya, tapi kayak halangannya udah mau kelar gitu, ada halangan lagi gitu. Jadi ini sebabnya yang menyebabkan dia pada akhirnya kayak terkungkung di satu hal gitu, yang menyebabkan yang bener-bener gitu banget. Jadi mau kesini tapi nggak bisa, harus kesana ya, seperti itu. Jadi dead end banget. Ini ada perasaan-perasaan kayak gitu, berasa nggak ada jalan ya, kayak gitu teman-teman ya. Cuman ya bagusnya dia
ada perasaan selalu feel safe gitu. Karena apa? Keajaiban selalu terjadi di detik-detik terakhirnya gitu. Jadi berasa dead end tapi tiba-tiba ada aja bantuan dari alam semesta ini. Nah, ini ya. Perasaan-perasaan seperti ini yang dia rasakan ya, teman-teman ya. Di dekat sama kamu nih ya. Kenapa sih hal itu terjadi gitu kan ya? Kenapa dia punya rasa seperti ini ketika dia barengan sama kamu ya? Coba kita lihat. Kenapa dia punya perasaan ini? Sebenarnya ini cuman ilusi yang ada di pikirannya sendiri. Mungkin kamunya nggak kayak gini teman-teman ya. Artinya bukan seperti apa yang dia pikirkan. Ini hanya ketakutan-ketakutan yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Sering terjebak ilusi yang ada di pikirannya sendiri. Which is ini gawat sih teman-teman ya. Artinya nggak ada mungkin tapi dia tambahin sendiri. Jadinya malah aslinya nggak apa-apa malah jadi berantakan gitu ya. Jadi terlalu terjebak di emosinya dia sendiri karena dia merasa dia berkorban untuk sesuatu hal yang selalu sia-sia. Tapi padahal kalau misalkan dilihat ya secara jernih ya teman-teman ya, sering kali dia ini menunda masalah. Jadi kayak halangan demi halangan, padahal itu sebenarnya mungkin masalah yang sering dia tunda-tunda ya. Jadinya menyebabkan perasaannya dia jadi kayak begitu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau diselesain satu demi satu ya pasti selesai gitu. Dan nggak ada yang namanya pengorbanan itu sia-sia gitu. Pastinya pengorbanan yang dilakukan pasti akan menuai hasil yang baik pula sesuai dengan perjuangannya dia tuh sebesar apa gitu ya. Pastinya sih kayak gitu ya. Terus kita baca oke, kita tambahin 2 kartu lagi ya. Kenapa dia sampai punya pikiran itu ya, walaupun itu ilusinya yang dia ciptakan sendiri sebenarnya itu it doesn't real ya teman-teman. Itu bukan sesuatu hal yang nyata ya, jadi cuman ada di pikirannya dia sendiri. Lalu kita bakalan lihat kenapanya gitu ya, yang lain. Jadi ini energinya dia tuh seringkali drain ya. Jadi seringkali kayak apa ya, kayak drain itu gimana ya? Drain itu menyurut gitu ya. Artinya jadi benar-benar kayak drain, nggak punya energi gitu. Karena apa sebenarnya? Masalah-masalah emosi dan perasaannya dia ini gitu. Jadi kayak konflik terus-terusan gitu. Yang nggak worth it buat dipikirin ya dia pikirin juga gitu. Jadi selalu berpikir ini worth it nggak sih buat dijalanin, ini worth it nggak sih buat dijalanin gitu. Malah sebenarnya kalau misalkan dia menjalani dengan tulus dan ikhlas ya, sebenarnya nggak akan sedrain itu juga, energinya nggak akan sehabis itu juga teman-teman ya, kayak gitu. Lalu juga selalu bertanya-tanya tentang keraguan ya dalam dirinya dia, konflik-konflik yang luar biasa, konflik tentang apa ya, kepingin banget yang namanya barengan sama kamu gitu kan, kepingin banget yang namanya ya oke lah gitu kan, tapi ada satu sisi di mana dia kayak capek sendiri gitu ya. Nah ini sebenarnya capeknya dia tuh kayak pikirannya dia sendiri teman-teman. Mungkin kalau misalkan dia bicara baik-baik gitu kan ya, ngomong baik-baik ya pastinya juga bakalan jadi nggak apa-apa juga karena kamunya juga open ya, seperti itu. Terus kita baca ya ciri-ciri orang tersebut ini seperti apa. Ciri-ciri orang tersebut, pekerjaan dia oke sih teman-teman ya. Artinya ini orang yang cukup sukses, tapi seringkali dia nggak bisa yang namanya jadi dirinya dia sendiri. Artinya selalu melakukan apa yang orang lain kepingin dia lakukan, bukan dianya sendiri ya. Seringkali kehabisan waktu ya buat dirinya karena dia sibuk ngurusin orang lain. Nah ini dia ya. Jadi kayak batasan-batasan itu mesti juga dibatasin ya. Artinya bilang cukup untuk hal-hal yang di luar diri ini juga penting ya buat dia teman-teman ya. Sibuk kerja, terlalu sibuk banget dalam pekerjaan. Dia selalu merasa kesepian dalam hidupnya dia, walaupun mungkin dia punya pasangan ya, tapi dia tetap aja ya selalu merasa sepi, merasa selalu nggak ada yang ngertiin dia ya. Jadi kita balik lagi ke kartu yang sebelum-sebelumnya, kenapa alasannya. Nah itu ya, itu berkaitan nih kenapa hal ini sampai terjadi, kenapa dia seringkali terjebak dalam ilusinya dia sendiri. Sosok yang bisa mengarahkan orang lain ya, pintar memahamin perasaan orang lain, pendengar yang baik, tapi seringkali dia lupa waktu buat dirinya dia sendiri, terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar diri. Nah ini dia teman-teman ya, cerita pertama, story pertama ya buat kamu ya, kenapa dia ya
punya perasaan seperti apa sama kamu. Oke. Ya, jadi kecapeannya dia ini adalah karena ilusi-ilusi yang dia ciptakan ya di pikirannya dia sendiri. So ya, kita menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua ya, apa sih perasaan yang positif ya, atau negatif ini ya, yang diam-diam menaruh rasa sama kamu ini, rasa yang seperti apa? Perasaan-perasaan positif atau negatif ya. Coba kita lihat. Perasaan-perasaan yang dia nggak bisa ungkapkan ya, ada rahasia-rahasia yang dia pendem teman-teman ya, dan rahasianya itu nggak cuma satu tapi rahasianya banyak banget ya. Rahasia-rahasia ini apakah positif dan negatif ya, kita coba lihat ya. Oke, tunggu sebentar kita lihat. Oke, ini satu. Oh, ada 3 yang fall card ya teman-teman ya. Ini kartu jatuh nih. I search on the uprising wave of love. Ada secret ya. Kita bahas satu persatu dahulu teman-teman ya, dari mulai secret tentang rahasia-rahasianya dia, tentang yang dia tutupi, tentang yang dia pendam ya. Kemarahannya dia ini juga bisa jadi ya teman-teman ya. Pluto itu tentang kemarahan, kebangkitan yang nggak terhindarkan karena apa yang dia expect-kan mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Rahasia-rahasia terbongkar ya, ini juga ada ya. Lalu mengalami perubahan-perubahan yang keras dalam hidupnya dia ya. Takut menyampaikan perasaan karena mungkin takut begini, takut begitu gitu ya. Dan ini jebakan-jebakan hubungan masa lalu yang membuat dia kayak mungkin dia jalan sama orang A sekarang ini gitu kan, tapi dia masih kepikiran orang B di masa lalunya. Nah ini dia teman-teman ya, dia susah banget buat fokus di realita pada saat ini ya, seperti itu. Lalu juga nggak berani untuk melepaskan teman-teman. Jadi kenapa dia banyak rahasia, karena seringkali dalam hidupnya dia tuh nggak mau ngelepasin hal-hal yang memang perlu dilepaskan. Jadi kayak misal berhubungan sama A gitu, tapi juga masih berhubungan sama B gitu ya. Jadi ya seperti ini ya. Lalu ada I search of the uprising wave of love ya. Ini siklus di mana sekarang ini ya ada karma yang masih jalan ya di dia, yang berbuah teman-teman ya. Jadi ada pilihan-pilihan dari apa yang dia rahasiakan ini ya, ini mesti dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misal ditanya rasanya dia apa sekarang, rasanya pasti nano-nano banget gitu ya, bener-bener mau pasrah gimana gitu, tapi hasil perbuatannya sendiri gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu, perasaan bingung, perasaan gimana caranya supaya semuanya baik, tapi ya susah karena memang nggak baik teman-teman ya. Jadi ya ini juga cerita-cerita mengenai fantasi-fantasinya dia, ilusi-ilusinya dia yang jauh dari kenyataan teman-teman ya. Dan mesti melihat kenyataan itu seperti apa, jangan terjebak atau larut dalam dramanya sendiri, permainannya sendiri, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu ya, kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kalau misalkan kita hidup sekarang tapi masih bawa-bawa masa lalu, kan berat ya teman-teman ya. Kasihan juga ibaratnya orang yang di sebelahnya saat ini gitu ya, kamu ya. Ya, ini juga nih Secret Infinity Card adalah tentang kebuntuan, kayak nggak ada jalan, bingung aja ya, kayak gitu teman-teman ya. Cuman ya bagusnya alam semesta sayang banget ya sama dia, masih dikasih yang namanya keajaiban ya. Jadi ya tergantung nih sama dia, apakah mau menggunakan momen ini untuk perubahan ya, ataupun mau melanjutkan permainan. Nah ini dia yang masih belum tahu ya. Ya seperti itu. Lalu kenapa sih hal itu sampai terjadi ya? Kenapa dia sampai melakukan hal itu, menaruh rasa yang seperti ini, luar biasa banget gitu ya. Kenapa alasannya itu apa gitu? Alasannya karena dia masih mengambil keuntungan dari tiap-tiap hubungan tersebut. Jadi yang namanya misalkan dia berhubungan dengan orang lain pun ya pasti dia itu berpikir tentang apa yang bisa dia dapatkan, keuntungan apa yang bisa dia dapatkan. Wah ya, ini dia ya, bisa jadi materi juga bisa ya, bisa jadi hal-hal lain juga bisa teman-teman nih ya. Wah repot juga nih ya. Kita tambahin 2 ya, kita tambahin 2 lagi ya. Kenapa ya? The human gift ya, dia selalu merasa ragu-ragu ya dalam hidupnya. Dia merasa ragu-ragu, kayak takut kalau misalkan nanti nggak dapet yang terbaik tuh kayak gimana. Wah ya seperti ini teman-teman ya. Jadi merasa seperti itu ya, merasa bahwa
ada ketakutan, kayak nggak percaya akan cinta gitu, malah justru kayak gini karena dia pernah terluka ya, jadinya kayak sulit banget yang namanya punya rasa percaya sama orang. Ada kekecewaan, ketakutan menjalani sebuah hubungan ya, ketakutan kalau misalkan hal yang sama itu terulang lagi gitu teman-teman ya. Jadi kayak ada ketakutan dan kejadian-kejadian ini selalu berulang ya, karena mungkin dianya sendiri nggak pernah tulus ya dalam satu hubungan. Jadi ya akhirnya akan ketemu dengan orang yang juga take advantage juga gitu ya sama dia ya, karena dia juga selalu berpikir tentang sisi untung yang dia dapetin gitu. Kalau misalkan aku jalan sama ini nanti begini aku dapat apa ya gitu, dapat apa ini artinya plus minusnya itu selalu diukur-ukur gitu loh sama dia, bukan karena perasaan tulus oh aku sayang sama dia, memang ini yang layak diperjuangkan, memang ini dan ini ya, enggak ya, tapi karena ada faktor-faktor tersebut. Karena apa ya, ketakutannya dia, keraguan-raguannya dia ya, ini juga kartu ketakutan dan keraguan ya, dua kartu ini. Oke, lalu teman-teman ya, ciri-ciri orang ini nih kayak gimana? Ciri-cirinya orang ini ya. Ciri-ciri orang ini ya, ini sebenarnya ya kalau dilihat ya, ini orang yang suka maksain kehendaknya sama orang lain teman-teman ya. Ada Saturnus ya, Capricorn di sana teman-teman ya, dimana kalau dilihat cerita mengenai dia orang yang ngikutin aturan banget gitu, kaku ya, maunya menang sendiri ya, seperti itu. Cuman ya bagusnya ketika dia sudah memilih seperti itu, walaupun ada ketakutan atau keraguan ya, ini seharusnya orang yang bisa bertanggung jawab. Artinya ya mau nggak mau kan ya, udah kepepet gitu kan ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu juga seringkali dia terjebak dalam hubungan yang ikatannya itu nggak jelas teman-teman ya. Jadi ini dia ya, mungkin tadi kita baca yang sebelumnya ya, ini ikatan-ikatan yang nggak jelas. Jadi nggak berani move on dalam hidup, jadi ya stuck di situ-situ aja gitu kan, nggak berani move on, nggak berani keluar dari fase-fase tersebut ya. Hubungan yang serius dan real dia kepingin, tapi sayangnya dia kan selalu terjebak di ikatan-ikatan yang gak jelas, karena dia memang yang memilih untuk seperti itu ya. Ini di story yang kedua ya, agak sedikit horor nih teman-teman ya. Ya, kita ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, story yang ketiga teman-teman ya. Kita akan baca apa sih perasaannya dia ya, yang positif atau negatif yang dia rasakan ya selama ini. Diam-diam ini apa yang dia susah gitu ya, ungkapkan perasaan yang positif atau negatif teman-teman ya. Perasaannya positif nih, dia kepingin yang namanya maju dalam hidup, kepingin yang namanya belajar lagi, berkembang lagi ke arah yang lebih baik ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Jadi ada cerita-cerita di mana dia kepingin kayak nggak stuck di situ-situ aja. Dia kepingin karirnya maju, dia kepingin jauh lebih pinter, dia kepingin sekolah lagi ya. Ini keinginannya dia nih teman-teman ya, rasanya dia. Jadi ingin lebih berkembang, ingin lebih baik lagi jadi seorang manusia ya, kayak gitu ya. Kenapa hal itu terjadi ya? Kenapa dia punya perasaan seperti itu atau menaruh rasa seperti ini, keinginan seperti ini ya? Coba kita lihat. Oh, tunggu. Kita akan tambahin dulu ya. Selain dia mau berkembang ke arah yang lebih baik ya, kita coba lihat. Ada secret union. Oke. Ada the clock of Christ ya. Ini tentang perasaan menerima ya, perasaan menerimanya dia yang luar biasa. Jadi belajar dia belajar tentang kata bersyukur, belajar tentang menerima itu sendiri seperti apa. Oh, kita bahas satu-satu dulu ya, secret union dulu ya teman-teman ya. Secret union ini ke ini ya. Jadi kalau dilihat perasaan yang seperti apa ya, ada perasaan di mana mungkin rencana-rencana yang dia rencanakan gak sesuai dengan apa yang terjadi, tapi ya dia bisa menerima itu loh ya, bisa harmoni, bisa akhirnya ya udah gitu, karena dia merasa bahwa dia tuh punya potensi, punya talenta, punya kelebihan ya yang diberikan sama alam semesta. Jadi dia mau yang namanya berusaha semaksimal mungkin gitu,
berusaha sepenuh hati, melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Ini orang yang benar-benar ini nih totalitas banget nih teman-teman ya. Totalitas penerimaannya juga tinggi. Jadi dia enggak yang namanya kalau ada problem ya enggak fokus sama problemnya, tapi dia fokus sama apa yang bisa dikerjain gitu. Bagus ya. Ini sebabnya yang namanya belajar itu penting banget ya. Jadi dia ini suka banget ya namanya belajar, berkembang gitu teman-teman ya. Itu sebabnya mungkin membuka pikirannya dia gitu, nggak picik di situ-situ aja gitu ya, nggak stuck di situ-situ aja, tapi dia bisa melihat gambaran itu secara lebih luas, which is ini bagus ya. Orang yang bisa terbuka ini bagus. Jadi perasaannya lebih ke positif ya teman-teman ya. Ini lebih ke perasaan yang positif. Kenapa ya? Kenapa dia punya perasaan seperti ini atau punya rasa seperti ini ya, punya keinginan yang seperti ini? Karena dia belajar dari banyak hal ya. Dia belajar dari banyak hal teman-teman ya. Dan sering kali dia mengalami cobaan besar dalam hidup yang membuat dia itu pada akhirnya merefleksikan dirinya dia ya. Dan benar-benar dulunya dia orang yang gak sabaran, gampang banget yang namanya terbawa emosi sesaat dan sebagainya. Tapi dia belajar dari sana bahwa ternyata emosi-emosi ini tidak membawa dampak yang baik, malah justru membawa dampak yang gak baik ya. Cerita seperti ini. Lalu ada The Courage of Love ya. Kenapa gitu? Spiritual gift ya. Spiritual gift, dapat hadiah-hadiah dari alam semesta ini berupa apa gitu, berupa kejadian-kejadian yang membuat dia pada akhirnya belajar dari sana ya. Sekali lagi, pembelajaran hidup itu membuat dia jadi jauh lebih bijaksana, jauh lebih oke lah ya menyikapi hidup ini. Lalu ada The Courage of Love ya. The Courage of Love itu dia bangkit dengan kekuatan dirinya sendiri gitu. Dulunya dia selalu nyalain orang lain, playing victim dan sebagainya, tapi akhirnya ya dia bisa bertanggung jawab sama hidupnya dia sendiri ya. Gimana pun ceritanya kehidupan dia ya, dengan hubungannya dengan siapapun teman-teman ya, dia mau tanggung jawab. Jadi dia bangkit dengan kekuatan dirinya sendiri, which is itu bagus ya. Nah ini dia kesempatan yang diberikan sama alam semesta ini ya, untuk dia bisa melepaskan masa lalunya dan mulai ibaratnya belajar untuk ini masuk ke dalam diri. Spiritual gift-nya oke, dan dia benar-benar memakai waktunya itu untuk hal-hal yang produktif ya. Ini ceritanya oke ya, di cerita yang ketiga ini ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan lihat ciri-ciri orang ini nih kayak apa. Ciri-ciri orang ini ya, ciri-ciri orang ini. Orangnya aktif, terus kreatif banget, lalu juga selalu mengerjakan hal-hal yang ya oke lah ya, artinya kreatif, aktif, nggak mau yang namanya gitu-gitu aja gitu, tapi mau berusaha yang sebaik mungkin ya. Seperti itu. Terus pekerja keras, lalu finansialnya ya dia masih berjuang sih teman-teman ya. Finansialnya ya cukup ya. Terlihat seolah-olah baik tapi sebenarnya masih cukup aja gitu. But okay teman-teman, karena dia orang yang mau belajar kan ya. Jadi mungkin ini diinvestasikan juga untuk pembelajaran juga bisa ya. Seperti itu. Kalau dilihat tinggi badannya ya rata-rata ya, nggak tinggi juga, nggak pendek juga. Warna kulitnya cukup cerah ya, jadi cerah lah ya, cerah, nggak harus yang namanya putih gitu ya, enggak ya, tapi cerah ya, cukup cerah. Penampilannya menarik teman-teman, menarik ya, jadi nggak selalu harus ganteng atau cantik, tapi cukup menarik ya. Lalu juga ya semua dikerjain gitu ya, semuanya dikerjain, artinya ada apa tuh orangnya nggak gengsian buat ngerjain apa-apa gitu loh ya, seperti itu. Oke. Alright ya, sudah. Alright, ini di story pertama, kedua, dan ketiga yang ternyata diam-diam dia punya perasaan ya seperti ini, menaruh rasa ya. Bukan menaruh rasa sama kamu ya, bukan teman-teman, tapi perasaannya dia itu seperti apa. Dan kalaupun ada rasa-rasa yang memang ditujukan untuk kamu ya, adalah perasaan-perasaan yang seperti ini tadi. Ada yang positif ya, ada yang kurang juga, tapi ya kita bisa menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Karena masing-masing orang punya rasa seperti apa itu tergantung dari apa yang dia alami, tergantung dari backgroundnya dia seperti apa ya. Itu kita bakalan bisa lihat, oh ternyata seseorang melakukan A karena backgroundnya seperti ini. Secara
secara alasannya begini, reasonnya seperti ini. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi teman-teman. Jadi nggak bisa yang namanya serta-merta kita lihat dari satu sudut pandang aja. Oke, teman-teman. Untuk apapun dan bagaimanapun rasa yang kamu rasakan ataupun orang-orang sekitar kamu rasakan ya, kalau kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu hal yang terjadi ataupun yang kita rasakan, ini pasti baik adanya buat hidup kita. Alright, kita belajar lagi di next timeless reading dengan tema yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.